siang teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya di kuliah studi kelayakan bisnis. Kita akan membahas bab 7 tentang aspek organisasi. Di sini akan ada 8 subbahasan. Yang pertama kita akan ngomongin tentang pengertian organisasi, kemudian efektivitas organisasi, pengaruh teknologi terhadap komunikasi, kemudian meningkatkan komunikasi dalam organisasi, kepemimpinan, hubungan konflik dan kinerja organisasi, kemudian menanamkan budaya organisasi melalui sosialisasi, yang ke-8 pengembangan organisasi. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian organisasi. Di sini menurut Robin dan Judge ya, organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang dia dikoordinir secara sadar dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu atau serangkaian tujuan. Nah, di sini ada unsur-unsur organisasi dari pengertian di atas. Yang pertama yaitu merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih sehingga terjadi interaksi antar individu, kemudian dikoordinasi secara sadar dan berfungsi dalam suatu dasar yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga dibentuk untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Nah, di sini pihak yang berfungsi melakukan atau menyelesaikan suatu tugas yang mengordinir dari suatu perusahaan itu disebut manajer. Nah, manajer ini adalah orang yang melakukan atau menyelesaikan suatu tugas perusahaan tapi melalui orang lain. Jadi dia mengepalai orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, di sini efektivitas organisasi. Tujuan kita mempelajari organisasi antara lain membuat organisasi itu menjadi efektif melalui perbaikan yang berkesinambungan. Nah, cara untuk menilai efektivitas organisasi itu bisa dari pencapaian tujuan, dia mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, kemudian akuisisi sumber daya. Si organisasi itu dapat memperoleh input atau faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Kemudian ada proses internal, jadi sistem dalam suatu organisasi itu sehat atau tidak. Kemudian kepuasan dari konstituensi strategis atau strategi konstituensi, yaitu adanya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi, dan di sini ada beberapa teknologi yang memperkuat komunikasi. Ada internet, kemudian intranet, extranet, konferensi video, email, pesan instan. Kalau sekarang mungkin tambah Zoom, terus apalagi media sosial kan banyak ya, kayak Instagram, Facebook, TikTok. Nah, itu dia bisa beberapa teknologi yang dia dapat memperkuat komunikasi dalam organisasi. Kemudian ada beberapa cara yang digunakan manajer untuk memperbaiki komunikasi dalam suatu organisasi. Dia melakukan tindak lanjut, yaitu untuk memastikan apakah makna yang ingin disampaikan pengirim atau komunikator benar-benar diterima oleh si penerima pesan. Kemudian mengatur alur informasi dengan cara hanya menyampaikan informasi yang penting saja kepada penerima agar tidak kelebihan informasi. Kemudian memanfaatkan umpan balik. Nah, umpan balik memberi kesempatan kepada penerima pesan untuk memberikan tanggapan terhadap pesan sehingga pengirim tahu apakah pesan ini sudah diterima dan mendapat respon. Kemudian ada empati, yaitu kemampuan menempatkan diri dalam peran orang lain dan mengasumsikan sudut pandang serta emosi yang bersangkutan. Di sini ada repetisi atau pengulangan. Jadi pengirim pesan ini dapat menyampaikan pesan atau informasi yang sama secara berulang-ulang kepada penerima sehingga si pengirim pesan ini yakin bahwa pesannya itu benar-benar dapat diterima oleh penerima pesan. Kemudian mendorong saling percaya. Nah, komunikasi ini akan efektif jika pengirim pesan ini memiliki kredibilitas yang tinggi,
kemudian pengaturan waktu yang efektif. Nah, di sini pesan sebaiknya itu disampaikan pada waktu yang tepat, karena kan penerima pesan itu mungkin menerima banyak sekali pesan seperti itu. Nah, di sini dengan pengaturan waktu yang efektif, maka si pengirim pesan ini dapat memberikan pesan yang sesuai dengan bisa gampang ditangkap seperti itu oleh penerima pesan. Kemudian di sini kalau ngomongin ke organisasi, kita akan membicarakan juga tentang kepemimpinan. Nah, di sini pengertian kepemimpinan itu sendiri yaitu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana melakukan tugas tersebut secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan ini adalah norma perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin pada saat mencoba mempengaruhi orang lain. Kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan dari suatu organisasi. Menurut Greenberg dan Baron, pemimpin itu adalah individu dalam suatu organisasi yang memiliki pengaruh lebih pada orang lain. Nah, kepemimpinan ini adalah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi individu atau anggota kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan mendasarkan pada pengaruh daripada menggunakan paksaan. Jadi, seorang pemimpin itu lebih ke influence, mempengaruhi, bukannya memaksa seperti itu. Karakteristik proses kepemimpinan ada 3. Kepemimpinan mempengaruhi tanpa pemaksa, kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh untuk mencapai tujuan, dan kepemimpinan mengisyaratkan adanya pengikut. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Nah, karisma dianggap sebagai suatu kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan untuk membuat orang lain memberikan dukungan pada visi dan mempromosikannya. Salah satu syarat pemimpin karismatik itu mengekspresikan visi bersama mengenai masa depan. 2 tipe pemimpin karismatik menurut Ivasevich. Pemimpin karismatik ada visioner, kemudian pemimpin karismatik pada masa krisis. Pemimpin karismatik yang visioner ini mengaitkan kebutuhan dan target dari para pengikutnya dengan organisasi. Pemimpin karismatik visioner ini mampu melihat sebuah gambaran besar dan peluang yang ada. Kemudian pemimpin karismatik ini yang masa krisis ini, dia menunjukkan pengaruh ketika sistem harus menghadapi situasi yang sulit. Pemimpin tipe ini harus mengkomunikasikan dengan jelas tindakan apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan dan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Perilaku pemimpin karismatik ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada kelompok pertama, itu perilaku pemimpin karismatik yang melibatkan penetapan visi umum mengenai masa depan. Yang kelompok kedua itu melibatkan 2 komponen. Dia menetapkan harapan yang tinggi atau standar kinerja yang tinggi, tapi juga dia ini menyatakan bahwa keyakinan bahwa si karyawan-karyawannya ini mampu memenuhi standar harapan kinerja yang tinggi tersebut. Untuk yang kelompok 3, perilaku pemimpin karismatik ini melibatkan sikap sebagai seorang teladan. Ada beberapa implikasi manajeral untuk kepemimpinan karismatik. Pemimpinan yang efektif tidak hanya karismatik tapi juga transaksional. Transaksional itu adalah pemimpin yang berusaha membimbing atau memotivasi si pengikut atau karyawan yang berusaha ke arah pencapaian tujuan dengan memperjelas tugas dan peranan mereka. Kepemimpinan karismatik tidak dapat diterapkan untuk semua situasi. Para karyawan dalam suatu organisasi dapat dilatih agar lebih transaksional dan karismatik sehingga si pemimpin ini kadang dapat bersikap etis maupun tidak etis. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini adalah pemimpin yang menginspirasi pengikut untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Hubungan antara pemimpin transaksional dan bawahan tercermin pada 3 hal berikut. Menurut Rosati, pemimpin mengetahui apa yang diinginkan bawahan dan menjelaskan apa yang akan mereka peroleh apabila hasil kerjanya sesuai dengan harapan. Pemimpin menukar usaha yang dilakukan bawahan dengan imbalan, dan pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama kepentingannya itu sebanding dengan nilai kerja yang dilakukan oleh bawahan.
Gaya pemimpin transformasional ini dalam mengubah dan memotivasi para pengikutnya dilakukan dengan cara membuat mereka lebih menyadari arti pentingnya penyelesaian suatu tugas, membujuk untuk mengutamakan kepentingan tim daripada pribadi, dan mengaktifkan kebutuhan bawahan ke tingkat yang lebih tinggi. Karakteristik kepemimpinan transformasional ini terdiri dari ada 5. Yang pertama charismatic leadership, kemudian inspirational leadership, kemudian ada belief, kepercayaan, kemudian intellectual stimulation, dan individualized consideration. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang hubungan konflik dan kinerja organisasi. Di sini ada tabel hubungan konflik dengan kinerja organisasi. Jadi tingkat konflik antar kelompoknya rendah atau tidak ada konflik, sifatnya disfungsional, dan karakteristiknya adaptasi yang lambat terhadap perusahaan, terhadap perubahan lingkungan, kemudian ada sedikit perubahan, apatis dan stagnansi, kemudian kinerjanya rendah. Kemudian yang kedua ada tingkat konflik antar kelompoknya optimal, tapi sifat konfliknya itu fungsional. Ada karakteristik organisasi gerakan positif ke arah pencapaian tujuan, inovasi dan perubahan, kreativitas dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan sehingga kinerjanya tinggi. Untuk tingkat konfliknya itu tinggi, sifat konfliknya disfungsional, ada gangguan berat, kemudian mengganggu aktivitas, sulit berkoordinasi, ada kekacauan. Nah, itu kinerjanya rendah. Jadi di sini tidak serta-merta dilihat dari tinggi rendahnya konflik ya, kuat tidaknya konflik, tapi juga dilihat dari sifat si konflik itu sendiri, apakah dia fungsional atau disfungsional, sehingga itu nanti akan mempengaruhi dari kinerja organisasi. Jadi misalkan tinggi tapi konfliknya misalkan rendah, tapi itu konflik yang disfungsional, itu akan mengganggu dari kinerja organisasi itu, sehingga kinerjanya itu akan turun, akan rendah, seperti itu. Kemudian ada menanamkan budaya organisasi melalui sosialisasi. Nah, di sini ada model sosialisasi, ada tahap 1, 2, 3, kemudian ada hasil. Nah, pada tahap 1 anticipatory socialization itu adalah tahap di mana suatu karyawan itu ketika baru mau melamar kerja gitu ya, dia kayak mencari-cari informasi budaya organisasi itu seperti apa nanti di perusahaan. Kemudian ada tahap kedua encounter, itu ketika si karyawan itu udah mulai masuk ke perusahaan, tanda tangan kontrak gitu, dia akan membaca kontraknya itu, dia akan mengetahui oh budaya organisasinya tuh seperti ini loh. Kemudian ada beberapa yang kayak oh ternyata tuh nggak sesuai ya sama yang misalkan yang diomongin di masyarakat seperti itu tuh nggak sesuai ya sama yang aku tahu kemarin, seperti itu. Kemudian yang tahap ketiga ada acquisitionnya ini tahap dimana ketika si karyawan ini udah kayak mulai settle gitu ya, settle di pekerjaannya gitu, kemudian akan menghasilkan hasil, tingkah laku dan hasil yang bersifat gitu ya. Jadi ada hasil yang sifatnya bagus, positif, ada yang negatif. Hasil dari sosialisasi berupa hasil tingkah laku dan hasil yang bersifat afektif itu misalkan rasa puas, kemudian motivasi untuk melaksanakan tugas, seperti itu. Proses sosialisasi ini dikatakan berhasil jika karyawan baru itu sudah merasa nyaman dengan organisasi dan pekerjaan mereka. Kemudian yang terakhir ada pengembangan organisasi, adalah sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan nilai humanis, demokratis dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Sasaran utama adanya pengembangan organisasi ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian mengembangkan potensi para anggota organisasi. Kemudian intervensi dilakukan melalui kerjasama antara pihak manajemen dengan para anggota organisasi untuk menemukan cara terbaik dalam mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan ke-7.
kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-8 setelah UTS. Selamat belajar untuk mempersiapkan UTS, semoga berhasil, sukses dan nilainya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.